Malam itu, langit Silver Valley dipenuhi awan kelabu, angin dingin berembus menusuk tulang. Di dalam rumah duka yang megah, suasana hening. Lilin-lilin besar menyala di sekitar peti mati kepala polisi Eduardo Salazar, memberikan cahaya redup yang bergetar di dinding. Isak tangis para pelayat terdengar pelan, seiring doa yang dipanjatkan oleh pendeta. Di tengah keheningan itu, Bruno, seekor German Shepherd berwarna hitam kecoklatan, tiba-tiba menggonggong keras. Suaranya memecah keheningan, tajam dan penuh ketegangan. Anjing itu berdiri tegap, bulu punggungnya berdiri, matanya tajam menatap peti mati di tengah ruangan. Wakil Kepala Polisi Manuel Ortega, yang berdiri tak jauh dari peti, mengerutkan keningnya. Dengan wajah merah padam, dia menoleh ke arah seorang petugas. Singkirkan anjing itu dari sini. Ini pemakaman, bukan tempat untuk ributan. Dua petugas segera bergerak mendekati Bruno. Namun, sebelum mereka bisa menariknya, anjing itu tiba-tiba meronta dan melompat ke arah peti. Kakinya menabrak rangkaian bunga di atasnya, menjatuhkan kelopak mawar putih ke lantai. Pelayat yang melihat kejadian itu menahan napas, sebagian mundur dengan ngeri. Alejandro Rivas, seorang detektif yang duduk di barisan belakang, mengangkat kepalanya. Matanya memperhatikan setiap gerakan Bruno dengan seksama. Dia tahu anjing ini, tahu instingnya. Bruno bukan hanya sekadar anjing peliharaan Salazar. Dia adalah anjing polisi terlatih, pernah bertugas di berbagai kasus besar bersama sang kepala polisi. Namun, perilakunya malam ini berbeda. Ini bukan sekadar kesedihan. Bruno sedang mencoba mengatakan sesuatu. Bruno melompat ke atas peti mati. Cakarnya merobek kain sutra putih yang menutupi bagian dalam peti. Gonggongannya semakin liar. Matanya terarah tajam ke tubuh Eduardo Salazar yang terbujur kaku di dalamnya. Suasana berubah tegang. Beberapa pelayat mulai berbisik, sementara yang lain memandangi kejadian itu dengan bingung. Sarah, istri mendiang Salazar, menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak penuh ketakutan. Ortega bergerak cepat, menepis seorang petugas yang mencoba menarik Bruno. Berhenti. Ini keterlaluan. Suaranya penuh amarah. Alejandro berdiri perlahan, lalu berjalan ke depan. Tunggu. Suaranya tenang, tapi penuh otoritas. Semua mata tertuju padanya. Ortega menatapnya tajam. Apa maksudmu? Alejandro menoleh ke arah Bruno, lalu kembali menatap Ortega. Anjing ini bukan anjing biasa. Jika dia bertingkah seperti ini, pasti ada alasannya. Ruangan kembali sunyi. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bruno mengendus tubuh Salazar, lalu tiba-tiba menggeram pelan. Kepalanya tertunduk rendah, seolah mendeteksi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Alejandro menghela napas pelan. Dia mendekati peti mati dan berlutut di samping Bruno. Tangannya dengan hati-hati menyentuh jas resmi yang dikenakan Salazar. Saat itulah, dia melihat sesuatu. Sebuah noda samar. Hampir tidak terlihat di bawah cahaya redup lilin. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dengan hati-hati, dia menarik sedikit bagian kerah jas tersebut. Saat itu juga, napasnya tercekat. Di sana, tersembunyi di bawah lipatan kain, ada luka kecil berbentuk tusukan. Nyaris tak terlihat, tapi cukup jelas bagi mata seorang detektif berpengalaman. Alejandro langsung berdiri dan menatap Ortega. Kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wajah Ortega berubah tegang. Jangan mengada-ada. Penyebab kematian sudah jelas. Serangan jantung. Alejandro menggeleng. Bukan jika ada luka seperti ini. Suasana semakin mencekam. Semua orang menatap peti mati dengan rasa takut yang baru. Bruno menggonggong sekali lagi, seolah menegaskan sesuatu. Dan saat itu juga, Alejandro tahu, kematian Eduardo Salazar bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan. Lilin-lilin di rumah duka Silver Valley masih menyala, tetapi suasana telah berubah.
Isak tangis pelayat kini digantikan oleh bisikan penuh kecemasan. Semua mata tertuju pada Alejandro Rivas, yang berdiri di samping peti mati dengan rahang mengatup. Matanya masih tertuju pada luka kecil berbentuk tusukan yang tersembunyi di bawah kerah jas resmi Eduardo Salazar. Di sisi lain ruangan, Manuel Ortega mengatupkan tangannya erat di depan dada. Raut wajahnya tegang, tapi dia tetap mencoba mempertahankan ketenangannya. Kau benar-benar ingin membuat kegaduhan di pemakaman kepala polisi, Alejandro. Suaranya dingin, hampir seperti ancaman. Alejandro tetap tenang. Ini bukan kegaduhan. Ini pencarian kebenaran. Ortega menyipitkan mata. Eduardo meninggal karena serangan jantung. Kau tidak bisa begitu saja menciptakan teori liar hanya karena seekor anjing menggonggong. Bruno, yang masih berdiri di tepi peti mati, menggeram pelan. Alejandro melirik anjing itu, lalu kembali menatap Ortega. Kau tahu sebaik aku bahwa Bruno bukan sembarang anjing. Dia anjing polisi terlatih, dan dia tidak pernah bereaksi seperti ini tanpa alasan. Ortega menghela napas kasar. Dia menoleh ke arah dokter forensik yang berdiri di antara para pelayat. Dokter Molina, Anda yang memeriksa jenazah, bukan? Dokter Isabel Molina, wanita berusia awal 30-an dengan rambut hitam panjang yang diikat rapi, maju ke depan. Dia tampak sedikit gugup, tetapi sorot matanya tetap tajam. Aku memang memeriksa jenazahnya, katanya. Tapi aku hanya melakukan pemeriksaan luar, sesuai prosedur standar untuk kematian alami. Alejandro mengangguk, lalu bertanya, dan kau tidak melihat luka ini? Molina menggigit bibirnya, lalu menatap luka kecil di bawah kerah jas Salazar. Matanya melebar. Aku tidak pernah melihat ini sebelumnya. Suasana semakin mencekam. Beberapa pelayat mulai berbisik satu sama lain, sementara Sarah, istri Salazar, terlihat semakin pucat. Ortega mendengus. Luka kecil seperti itu bukan bukti pembunuhan. Itu bisa terjadi selama proses pemakaman. Alejandro mendekat. Suaranya lebih rendah tapi penuh tekanan. Atau itu bisa menjadi tanda sesuatu yang lebih besar. Ortega menatapnya tajam. Kau ingin menggali jasad Eduardo untuk melakukan autopsi? Alejandro tidak langsung menjawab. Dia tahu keputusan ini bukan sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Luka itu, reaksi Bruno, dan sikap Ortega yang terlalu defensif, semuanya terlalu mencurigakan. Sebelum dia bisa menjawab, Molina angkat bicara. Aku bisa melakukan pemeriksaan sederhana sekarang. Di sini. Semua orang terkejut. Ortega menatapnya penuh kecurigaan. Apa maksudmu? Molina mengambil sarung tangan dari dalam tasnya. Aku bisa mencari tanda-tanda lain yang mungkin terlewat. Jika memang ini kematian alami, tidak akan ada bukti lain. Tapi jika tidak... Dia berhenti sejenak, lalu menatap Alejandro. Kita harus segera bertindak. Ortega tampak tidak senang. Ini pemakaman, bukan laboratorium forensik. Alejandro tetap menatap Molina, lalu mengangguk. Lakukan. Ruangan kembali sunyi. Semua orang menahan napas saat Molina perlahan membuka bagian atas jas Salazar. Tangannya yang bersarung tangan menyusuri bagian leher dan bahu jenazah, mencari sesuatu. Dan saat itulah dia menemukannya. Astaga! Suaranya hampir berbisik. Alejandro mendekat, matanya langsung tertuju pada sesuatu di bawah lapisan jas Salazar. Tepat di dekat luka kecil itu, ada memar samar berbentuk lingkaran kecil, seolah ada sesuatu yang ditekan ke kulitnya dengan keras. Alejandro menatap Molina. Apa itu? Molina menelan ludah. Ini bisa jadi tanda suntikan beracun. Racun tertentu meninggalkan bekas seperti ini sebelum masuk ke aliran darah. Bisikan di antara pelayat semakin keras. Beberapa orang mulai mundur, seolah takut dengan fakta baru ini. Ortega melangkah maju. Ekspresinya kini lebih keras. Cukup. Ini sudah keterlaluan.
Alejandro berbalik menghadapnya. Kau ingin kami mengabaikan ini, Ortega? Eduardo adalah kepala polisi yang terhormat, bentaknya. Dan sekarang, di tengah pemakamannya, kau mencoba membongkar teori konspirasi konyol. Alejandro menatapnya tanpa berkedip. Kau tampak sangat tidak ingin ini diselidiki lebih lanjut. Untuk pertama kalinya, ada kilatan ketakutan di mata Ortega. Tapi dia segera menyembunyikannya dengan ekspresi marah. Aku hanya ingin kita menghormati almarhum. Bruno tiba-tiba menggonggong keras, membuat beberapa orang tersentak. Anjing itu masih berdiri di samping peti mati. Matanya tajam menatap Ortega. Alejandro merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutar otaknya cepat. Salazar bukan pria sembarangan. Dia pria yang sangat berhati-hati. Jika benar dia dibunuh, maka ada kemungkinan besar dia meninggalkan sesuatu sebelum kematiannya. Dia berbalik ke Molina. Kita harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Molina mengangguk. Aku setuju. Tapi kita butuh izin resmi untuk autopsi lengkap. Alejandro menatap Ortega. Sebagai wakil kepala polisi, kau punya wewenang untuk mengizinkannya. Ortega mengatupkan rahangnya. Matanya berpindah dari Alejandro ke Molina, lalu ke tubuh Salazar. Jari-jarinya mengepal. Lalu, dengan suara datar, dia berkata, "Aku akan mengurus izin itu." Alejandro tetap menatapnya, berusaha membaca gerak-geriknya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, Ortega sudah berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya cepat dan tegang. Alejandro tidak mempercayainya. Dia berbalik ke Molina. Kita harus bertindak cepat. Molina mengangguk. Aku akan menghubungi laboratorium forensik. Kita harus bergerak sebelum ada yang mencoba menghilangkan bukti. Alejandro melihat sekilas ke peti mati, lalu ke Bruno yang masih berjaga di sampingnya. Dia tahu ini baru permulaan. Dan dia harus mencari tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Eduardo Salazar. Langit malam semakin pekat di atas Silver Valley, sementara rumah duka masih dipenuhi ketegangan yang menggantung di udara. Lilin-lilin masih menyala, menciptakan bayangan panjang di dinding. Di luar, suara sirene mobil polisi terdengar mendekat. Beberapa petugas turun dan mulai mengamankan area, memberikan ruang bagi penyelidikan yang akan segera dimulai. Alejandro Rivas berdiri di dekat peti mati Eduardo Salazar. Pikirannya terus berputar. Luka kecil di bawah kerah jas, memar samar yang ditemukan oleh Dr. Isabel Molina, dan reaksi Bruno, semuanya mengarah pada satu hal, Salazar tidak mati secara alami. Di sudut ruangan, Manuel Ortega berbicara dengan seorang petugas dengan suara pelan. Wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Alejandro tidak bisa mempercayainya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan cara Ortega menangani situasi ini. Molina melangkah mendekat. Aku baru saja menghubungi laboratorium forensik, katanya dengan nada pelan. Mereka butuh waktu beberapa jam untuk mengatur prosedur autopsi. Tapi aku khawatir sesuatu bisa terjadi sebelum kita sampai ke sana. Alejandro menatapnya. Apa maksudmu? Molina menggigit bibirnya. Kasus seperti ini, jika ada yang cukup berani membunuh seorang kepala polisi, mereka pasti akan berusaha menghilangkan bukti. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Bruno tiba-tiba menggeram pelan. Anjing itu masih berdiri di samping peti mati. Matanya tajam menatap ke arah Ortega. Alejandro melirik arah wakil kepala polisi itu, yang kini berjalan keluar ruangan dengan langkah cepat. Detektif itu merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku akan mengikutinya, kata Alejandro. Dia berjalan keluar rumah duka, mengikuti Ortega dari kejauhan. Langkah Ortega semakin cepat saat dia menuju ke parkiran di belakang gedung. Alejandro tetap menjaga jarak, mengamati setiap gerakannya. Saat itulah dia melihatnya. Ortega berhenti di dekat seorang pria bertubuh kekar yang mengenakan jaket kulit hitam. Mereka berbicara dengan suara pelan, tapi dari cara Ortega bergerak, Alejandro tahu ini bukan sekadar percakapan biasa. Pria itu menyerahkan sesuatu,
Sebuah amplop coklat yang tebal. Ortega menerimanya, lalu dengan cepat memasukkannya ke dalam saku jasnya. Alejandro mengepalkan tangan. Dia tahu dia harus bertindak. Tapi sebelum dia bisa mendekat, sebuah suara terdengar di radio komunikasinya. Detektif Rivas, segera kembali ke dalam. Ada yang mencoba mencuri jenazah Salazar. Jantung Alejandro berdegup kencang. Dia segera berbalik dan berlari menuju rumah duka. Saat dia masuk kembali, suasana sudah kacau. Beberapa petugas berusaha menahan seorang pria berpakaian serba hitam yang mencoba membuka peti mati Salazar. Bruno menggonggong liar, seolah mencoba menyerang pria itu. Alejandro menarik pistolnya. Berhenti. Angkat tangan. Pria itu ragu sejenak, lalu mencoba kabur. Tetapi sebelum dia bisa mencapai pintu, seorang petugas berhasil menjatuhkannya ke lantai. "Siapa kau?" bentak Alejandro saat dia mendekat. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya menatap Alejandro dengan senyum mengejek, lalu berbisik pelan, "Kalian sudah terlambat." Alejandro merasakan amarahnya membara. Dia segera menoleh ke Molina, yang tampak pucat. "Kita harus segera membawa jenazah ini ke laboratorium," katanya dengan nada mendesak. Alejandro mengangguk. Sekarang juga. Tapi dia tahu, seseorang sedang berusaha menutupi jejak mereka. Dan ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Langit di atas Silver Valley semakin gelap saat iring-iringan mobil polisi bergerak menuju laboratorium forensik. Di dalam salah satu kendaraan, Alejandro Rivas duduk diam sambil menatap peti mati Eduardo Salazar yang terjaga ketat di belakangnya. Bruno duduk di lantai mobil, sesekali menggeram pelan, seolah masih merasakan bahaya yang mengintai. Di sebelahnya, Dr. Isabel Molina memeriksa catatan forensiknya dengan wajah tegang. "Kita tidak bisa kehilangan momentum," katanya pelan. "Jika kita bisa memastikan racun apa yang digunakan, kita bisa tahu siapa yang punya akses ke substansi itu." Alejandro mengangguk. Dan yang lebih penting, siapa yang ingin Salazar mati sebelum dia sempat mengungkap sesuatu. Mereka tiba di laboratorium Silver Valley Medical Institute, di mana tim forensik sudah menunggu. Peti mati segera dibawa masuk ke ruangan pemeriksaan, dikelilingi oleh petugas bersenjata untuk menghindari gangguan lebih lanjut. Saat Molina bersiap melakukan pemeriksaan lebih mendalam, Alejandro menerima panggilan dari salah satu rekannya, Letnan Javier Morales. "Sesuatu yang besar sedang terjadi," suara Morales terdengar mendesak. "Aku baru saja menelusuri laporan Bang Salazar. Beberapa hari sebelum kematiannya, dia menarik sejumlah uang dalam jumlah besar dan mengirimkan data ke sumber anonim. Sepertinya dia berusaha mengamankan sesuatu." Alejandro menyipitkan mata. Apa yang dia coba lindungi? "Tidak tahu," jawab Morales. "Tapi aku juga menemukan sesuatu yang lebih buruk. Beberapa transaksi mencurigakan masuk rekening milik Manuel Ortega dari perusahaan cangkang di luar negeri. Jumlahnya tidak sedikit." Alejandro merasakan detak jantungnya semakin cepat. Itu berarti Ortega tidak hanya berusaha menghalangi penyelidikan, dia mungkin juga terlibat dalam pembunuhan Salazar. "Dan bukan hanya Ortega," lanjut Morales. "Ada satu nama lagi yang muncul dalam laporan ini. Seseorang yang selama ini kita anggap hanya bagian kecil dari sistem. Seseorang bernama Victor Alvarez." Alejandro mengerutkan kening. Nama itu terdengar familiar, tetapi dia tidak bisa langsung mengingat siapa orang itu. Morales melanjutkan, "Dia adalah pengacara kriminal yang sering membela kasus korupsi besar di kota ini. Dia punya hubungan kuat dengan Black Falcon." Alejandro menghela napas panjang. Black Falcon, kelompok kriminal terbesar di Silver Valley yang selama ini sulit disentuh hukum. Saat dia mencoba mencerna informasi ini, Molina tiba-tiba muncul dari ruangan forensik dengan wajah tegang. "Kita menemukannya," katanya. Suaranya hampir berbisik. Alejandro menatapnya tajam. "Menemukan apa?" Molina menyerahkan sebuah laporan laboratorium. Salazar tidak mati karena serangan jantung. Dia diracun dengan tetrodotosin, racun yang sangat mematikan dan sulit dideteksi.
Ini racun yang berasal dari ikan buntal, hanya beberapa orang yang tahu cara menggunakannya dengan efektif. Alejandro menggenggam laporan itu erat. Dan aku yakin salah satu dari mereka adalah Manuel Ortega. Tiba-tiba, telepon Alejandro bergetar lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat. Suara di ujung telepon terdengar pelan, hampir seperti berbisik. Detektif Rivas, jika kau ingin tahu siapa dalang sebenarnya, datanglah ke gudang tua di distrik industri, sendirian. Dan jangan membawa polisi lain. Telepon langsung terputus sebelum Alejandro bisa bertanya lebih jauh. Dia menatap Molina, lalu Morales, yang kini berdiri di sampingnya. Ini jebakan, kata Morales dengan nada tegas. Alejandro mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi kau tetap akan pergi, bukan? Molina menatapnya dengan khawatir. Alejandro menarik napas dalam-dalam. Jika ini satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran, maka aku tidak punya pilihan lain. Bruno, yang duduk di lantai, mengangkat kepalanya dan menatap Alejandro dengan mata tajam. Detektif itu mengulurkan tangannya, membelai kepala anjing setia itu. Aku tidak akan pergi sendirian. Bruno menggonggong pelan, seolah mengerti bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Langit di atas Silver Valley semakin gelap saat iring-iringan mobil polisi bergerak menuju laboratorium forensik. Di dalam salah satu kendaraan, Alejandro Rivas duduk diam sambil menatap peti mati Eduardo Salazar yang terjaga ketat di belakangnya. Bruno duduk di lantai mobil, sesekali menggeram pelan, seolah masih merasakan bahaya yang mengintai. Di sebelahnya, Dr. Isabel Molina memeriksa catatan forensiknya dengan wajah tegang. Kita tidak bisa kehilangan momentum, katanya pelan. Jika kita bisa memastikan racun apa yang digunakan, kita bisa tahu siapa yang punya akses ke substansi itu. Alejandro mengangguk. Dan yang lebih penting, siapa yang ingin Salazar mati sebelum dia sempat mengungkap sesuatu. Mereka tiba di laboratorium Silver Valley Medical Institute, di mana tim forensik sudah menunggu. Peti mati segera dibawa masuk ke ruangan pemeriksaan, dikelilingi oleh petugas bersenjata untuk menghindari gangguan lebih lanjut. Saat Molina bersiap melakukan pemeriksaan lebih mendalam, Alejandro menerima panggilan dari salah satu rekannya, Letnan Javier Morales. Sesuatu yang besar sedang terjadi, suara Morales terdengar mendesak. Aku baru saja menelusuri laporan Bang Salazar. Beberapa hari sebelum kematiannya, dia menarik sejumlah uang dalam jumlah besar dan mengirimkan data ke sumber anonim. Sepertinya dia berusaha mengamankan sesuatu. Alejandro menyipitkan mata. Apa yang dia coba lindungi? Tidak tahu, jawab Morales. Tapi aku juga menemukan sesuatu yang lebih buruk. Beberapa transaksi mencurigakan masuk rekening milik Manuel Ortega dari perusahaan cangkang di luar negeri. Jumlahnya tidak sedikit. Alejandro merasakan detak jantungnya semakin cepat. Itu berarti Ortega tidak hanya berusaha menghalangi penyelidikan, dia mungkin juga terlibat dalam pembunuhan Salazar. Dan bukan hanya Ortega, lanjut Morales. Ada satu nama lagi yang muncul dalam laporan ini. Seseorang yang selama ini kita anggap hanya bagian kecil dari sistem. Seseorang bernama Victor Alvarez. Alejandro mengerutkan kening. Nama itu terdengar familiar, tetapi dia tidak bisa langsung mengingat siapa orang itu. Morales melanjutkan, dia adalah pengacara kriminal yang sering membela kasus korupsi besar di kota ini. Dia punya hubungan kuat dengan Black Falcon. Alejandro menghela napas panjang. Black Falcon, kelompok kriminal terbesar di Silver Valley yang selama ini sulit disentuh hukum. Saat dia mencoba mencerna informasi ini, Molina tiba-tiba muncul dari ruangan forensik dengan wajah tegang. Kita menemukannya, katanya. Suaranya hampir berbisik. Alejandro menatapnya tajam. Menemukan apa? Molina menyerahkan sebuah laporan laboratorium. Salazar tidak mati karena serangan jantung. Dia diracun dengan tetrodotosin, racun yang sangat mematikan dan sulit dideteksi. Ini racun yang berasal dari ikan buntal, hanya beberapa orang yang tahu cara menggunakannya dengan efektif.
Alejandro menggenggam laporan itu erat. Dan aku yakin salah satu dari mereka adalah Manuel Ortega. Tiba-tiba, telepon Alejandro bergetar lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat. Suara di ujung telepon terdengar pelan, hampir seperti berbisik. Detektif Rivas, jika kau ingin tahu siapa dalang sebenarnya, datanglah ke gudang tua di distrik industri, sendirian. Dan jangan membawa polisi lain. Telepon langsung terputus sebelum Alejandro bisa bertanya lebih jauh. Dia menatap Molina, lalu Morales, yang kini berdiri di sampingnya. Ini jebakan, kata Morales dengan nada tegas. Alejandro mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi kau tetap akan pergi, bukan? Molina menatapnya dengan khawatir. Alejandro menarik napas dalam-dalam. Jika ini satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran, maka aku tidak punya pilihan lain. Bruno, yang duduk di lantai, mengangkat kepalanya dan menatap Alejandro dengan mata tajam. Detektif itu mengulurkan tangannya, membelai kepala anjing setia itu. Aku tidak akan pergi sendirian. Bruno menggonggong pelan, seolah mengerti bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Langit di atas Silver Valley semakin gelap. Hujan gerimis mulai turun membasahi jalan-jalan kota. Lampu jalan yang redup berkelip di kejauhan, menambah kesan muram di distrik industri yang sudah lama ditinggalkan. Di tengah deretan gudang kosong, Alejandro Rivas berdiri di depan sebuah bangunan tua dengan pintu besi yang sudah berkarat. Dia menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Bruno, yang berdiri di sampingnya, mengendus udara dengan gelisah. Alejandro tahu ini jebakan. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, dia mendorong pintu gudang. Engselnya berdecit keras saat dia melangkah masuk. Cahaya redup dari lampu gantung berkedip-kedip di langit-langit, memperlihatkan bayangan gelap yang bersembunyi di sudut ruangan. Di tengah ruangan, Manuel Ortega berdiri dengan tangan di saku jasnya. Di belakangnya, ada beberapa pria bertubuh kekar dengan ekspresi tajam. Alejandro menghela napas pelan. Jadi ini akhirnya. Ortega menyeringai. Kau terlalu ingin tahu, Alejandro. Dan sekarang kau ada di tempat yang salah. Alejandro tetap tenang. Aku tahu kau menerima uang dari Black Falcon. Aku juga tahu kau membantu mereka menyingkirkan Salazar sebelum dia sempat membongkar semuanya. Ortega mengangkat bahu. Kau pikir kau satu-satunya yang tahu? Salazar sendiri tahu dia tidak bisa bertahan. Itulah sebabnya dia mencoba melindungi informasi itu. Alejandro mengangkat alis. Apa maksudmu? Ortega tersenyum licik. Sebelum dia mati, Salazar menyimpan sesuatu. Bukti, rekaman, dokumen yang bisa menghancurkan semuanya. Kau pikir dia bodoh? Alejandro merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Di mana bukti itu? Ortega tertawa pelan. Kau pikir aku akan memberitahumu begitu saja? Alejandro menghela napas panjang. Aku tidak datang untuk bernegosiasi, Ortega. Aku datang untuk mengakhiri ini. Ortega mengangguk ke salah satu anak buahnya. Baiklah kalau begitu. Salah satu pria berbadan besar melangkah maju, menarik pistol dari jaketnya. Tapi sebelum dia bisa mengarahkan senjatanya, Bruno menerjang dengan kecepatan kilat. Anjing itu melompat tinggi dan langsung menggigit tangan pria itu, membuat pistolnya terjatuh ke lantai. Pria itu berteriak kesakitan, mencoba menyingkirkan Bruno yang kini menggigit dengan kuat. Alejandro tidak membuang waktu. Dengan gerakan cepat, dia meraih senjatanya dan menembak lampu gantung di atas, menciptakan kilatan cahaya sebelum ruangan menjadi gelap. Ortega berteriak, "Tangkap dia!" Alejandro berlari ke belakang peti kemas yang ada di sudut ruangan. Dia bisa mendengar langkah kaki mendekat. Suara pria-pria Ortega berusaha mencarinya dalam kegelapan. Bruno masih bertarung dengan salah satu pria, sementara yang lain mencoba menyalakan senter. Alejandro menarik napas dalam-dalam, lalu muncul dari balik peti kemas,
menembakkan pistolnya ke arah kaki salah satu anak buah Ortega. Pria itu jatuh dengan teriakan. Senjatanya meluncur jauh dari genggamannya. Saat itu juga, suara sirene polisi terdengar dari luar gudang. Ortega menoleh dengan panik. "Sial, kau membawa polisi." Alejandro tersenyum dingin. "Aku tidak pernah datang sendirian." Pintu gudang tiba-tiba didobrak, dan tim polisi masuk dengan senjata terangkat. "Turunkan senjata. Angkat tangan." Ortega mengatupkan rahangnya dengan keras, lalu mencoba menarik pistol dari pinggangnya. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, Bruno sudah menerjangnya dengan keras, menjatuhkannya ke lantai. Ortega terengah-engah, berusaha melepaskan diri. Tapi Bruno menggonggong ganas, memastikan pria itu tetap di tempatnya. Alejandro mendekat, menatap Ortega yang kini tergeletak di lantai dengan wajah penuh kemarahan. "Ini sudah berakhir, Ortega." Polisi segera menangkap Ortega dan anak buahnya, memborgol mereka satu persatu. Di sudut ruangan, Alejandro melihat Letnan Javier Morales berjalan mendekat dengan ekspresi puas. "Kau benar-benar tahu cara membuat kekacauan, Rivas," katanya sambil menyilangkan tangan. Alejandro tersenyum kecil. "Selama itu berarti menangkap orang yang tepat. Aku tidak keberatan." Molina masuk ke dalam gudang dengan wajah serius. "Kami menemukan sesuatu di mobil Ortega." Alejandro menatapnya. "Apa?" Molina menyerahkan sebuah USB kecil. "Sepertinya ini milik Salazar. Ini mungkin bukti yang selama ini dia coba lindungi." Alejandro mengambil USB itu, menatapnya sejenak sebelum memasukkannya ke dalam sakunya. Dia menoleh ke arah Ortega yang kini dibawa keluar oleh polisi. "Salazar mungkin sudah tiada. Tapi dia memastikan bahwa orang sepertimu tidak akan pernah menang." Bruno berjalan mendekat dan duduk di samping Alejandro. Anjing itu masih terengah-engah, tapi matanya tetap tajam. Alejandro berlutut, mengusap kepala Bruno. "Bagus sekali, kawan." Bruno menggonggong pelan, seolah memahami bahwa semuanya akhirnya telah berakhir. Di luar, hujan turun semakin deras. Tapi bagi Silver Valley, malam ini adalah malam kemenangan. Korupsi yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang akhirnya terungkap. Dan semuanya bermula dari seekor anjing yang menolak diam di pemakaman majikannya.